Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar menyinari hati kami. Kami juga mau membuka hati kami agar Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami juga mau memberikan ruang untuk kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, agar firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, itu dapat kami mengerti, dan firman Tuhan itu mengatur setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan di Minggu Paskah kelima ini adalah terambil dari Yosua pasal 24 ayat 15 hingga ayat yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem.
Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikian sabda Tuhan, yang dikatakan adalah berbahagia setiap mereka yang mendengar, yang merenungkan, yang memelihara sabda Tuhan, dan juga yang tekun untuk melakukan sabda Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada kesempatan di Minggu Paskah kelima ini adalah berjanji setialah pada Tuhan. Dalam kehidupan kita pernah berjanji, atau mungkin orang berjanji kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, biasanya pada masa-masa kampanye, para calon anggota dewan, gubernur dan juga bupati, bahkan kades atau kepala desa, biasanya dalam kampanye mereka mengucapkan janji-janji kampanye. Janji juga biasanya diucapkan dalam upacara pelantikan ataupun juga pernikahan. Mereka yang akan dilantik atau yang akan diteguhkan pernikahannya akan mengucapkan janji mereka, baik itu di hadapan orang banyak maupun juga di hadapan Tuhan. Mereka berjanji bahwa akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Namun sayangnya kadangkala janji dan kesetiaan itu diingkari, atau janji dan kesetiaan itu tidak ditepati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan bahwa setelah meninggalnya Musa, Yosua diangkat menjadi pemimpin atas Israel. Yosua dipercaya untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan oleh karena pertolongan Tuhan dalam kepemimpinan Yosua, umat Israel berhasil menduduki dan mendiami tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu itu menjadi milik Israel. Dalam Yosua pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-28 adalah merupakan pidato Yosua yang disampaikannya di hadapan umat Israel. Yosua menyampaikan pembaruan perjanjian Sinai di hadapan umat Israel. Perjanjian Sinai adalah perjanjian yang dahulu diucapkan oleh Musa kepada umat Israel agar mereka mengikat janji setia mereka kepada Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Perjanjian inilah yang kembali disampaikan oleh Yosua
dengan tujuan supaya umat Israel benar-benar mengingat janji setia kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan itu Yosua juga mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Kemudian dipanggilnyalah tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka semua diingatkan pada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan terhadap nenek moyang mereka, baik itu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan sampai pada keturunan-keturunannya yang telah menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan tanpa bersusah payah. Dikatakan pada ayat yang ke-13 dalam pembacaan kita. Selanjutnya mereka oleh Yosua diminta untuk mengikrarkan janji setianya kepada siapa mereka akan beribadah. Dikatakan pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhilah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi umat Israel mereka percaya bahwa Tuhanlah yang telah menuntun mereka dan nenek moyang mereka dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan itu. Dan Tuhan juga telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di hadapan mata mereka sendiri. Mereka juga percaya bahwa Tuhanlah yang telah memberikan mereka kemenangan dari bangsa-bangsa lain, termasuk di negeri yang telah mereka diami pada saat itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun Yosua menganggap bahwa tidak cukup hanya mempercayai kasih setia Tuhan, tetapi umat Israel juga harus setia dan berbakti kepada Allah yang kudus, sekaligus gentar karena Allah adalah Allah yang cemburu. Jika umat Israel berubah setia, Allah tidak akan berkompromi terhadap kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Apabila mereka mengingkari janjinya, maka Allah akan berbalik daripada mereka dan Ia akan melakukan yang tidak baik, bahkan akan membinasakan umatnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mendengar pidato Yosua yang ia sampaikan kepada bangsa Israel, maka bangsa itu kembali berjanji bahwa hanya kepada Tuhan sajalah mereka akan beribadah. Mereka diminta menjadi saksi atas dirinya sendiri, serta menjauhkan Allah asing yang ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka harus mencondongkan hati mereka kepada Tuhan Allah Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah
Ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar itu, di tempat kudus Tuhan. Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengar segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa pesan sabda Tuhan kepada kita, kepada ibu bapak, saudara dan saya sebagai umat Tuhan di masa kini? Umat Israel telah mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan menganugerahkan kepada mereka kemenangan, bahkan juga tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk mereka diami dengan sejahtera. Mereka juga diminta bersaksi atas dirinya sendiri, setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, dan juga yang menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu itu. Walaupun dalam kehidupan kita saat ini sebagai jemaat Tuhan, bahkan juga bangsa kita dilanda pandemi COVID-19, namun penyertaan dan pertolongan Tuhan pun tetap kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Mereka yang tinggal di kota-kota, walaupun lebih banyak berdiam diri di rumah, mereka masih mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Ada berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap mereka yang berada di kota, bahkan juga kita sebagai jemaat Tuhan yang berada di desa. Kita juga melihat bahwa ada begitu banyak orang yang bermurah hati untuk berbagi makanan, berbagi masker, berbagi doa, harapan, semangat, dan juga tenaga serta pikiran kepada sesamanya. Kita yang tinggal di desa, kita masih bisa melakukan aktivitas ke ladang dan juga lain sebagainya. Kita juga masih menanam singkong, padi, jagung untuk kebutuhan hidup kita, untuk pangan kita. Walaupun mungkin juga kita melihat bahwa harga karet ataupun juga sawi dan lain sebagainya mengalami penurunan, tetapi kita pun juga masih bisa menikmati hasilnya. Kita juga dapat melihat di tengah-tengah kehidupan kita ada berbagai macam buah-buahan yang dapat kita ambil, kita petik, dan kita makan. Jadi anugerah dan pertolongan Tuhan begitu nyata dalam setiap liku-liku perjalanan kehidupan kita. Ia menyatakan anugerah dan pertolongannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, maupun juga melalui alam semesta yang kita diami ini. Oleh karena itu jemaat Tuhan, pada minggu Paskah yang kelima ini, kita selaku umat Tuhan, kita diajak untuk kembali mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Kita secara pribadi, keluarga, dan gereja diajak untuk menjadikan masa Paskah dan Pentakosta ini benar-benar bermakna
sehingga kasih, kepedulian dan kebersamaan kita terus terwujud dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu dalam kehidupan keluarga, baik itu dalam kehidupan bergereja, ataupun juga dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan di mana kita berada. Firman Tuhan pada kesempatan di minggu hari ini juga mengajak kita untuk berjanji setia kepada Tuhan, meskipun kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Berjanji setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah berkarya menebus dan menyelamatkan kita. Kita telah ditebus dan diselamatkannya dari dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari dalam kehidupan ini, apapun yang kita alami, mari kita terus menunjukkan kesetiaan kita melalui kesediaan kita bersaksi kepada Tuhan. Baik itu melalui tutur kata kita, sikap maupun juga perbuatan kita. Terpujilah Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak kita bersatu. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk sabda Tuhan yang telah kami terima pada minggu hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga.